Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back to my YouTube channel. Di sini kami masih akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Dr. Sri Rosita SEMM. Tetapi dengan topik yang berbeda, yaitu tentang penilaian kinerja. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Rifki Mokhtar sebagai moderator. Lalu ada Nur Mahmudi Ismail, Nabila Indah Safitri, Muhammad Zaki Subhan, Akasa Putra Al-Hafiz, Bening Wulandari, Widya Rahmadani, dan ada Ririn Dwi Mulyani. Dan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep manajemen kinerja atau yang disebut performance management. Perlu sedikit dijelaskan bahwa konsep manajemen kinerja adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan kinerja karyawan secara terus-menerus. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah salah satu unsur penting dalam manajemen kinerja. Lalu ada juga yang disebut sistem manajemen kinerja, yaitu adalah sebuah proses formal yang bertujuan untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempengaruhi sikap, perilaku, dan hasil kinerja para karyawan yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Sistem manajemen kinerja sendiri juga membantu mengerahkan dan memotivasi para karyawan untuk memaksimalkan usaha mereka dalam mencapai tujuan organisasi, menurut Schuller dan Jackson pada tahun 2006. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam penilaian kinerja. Yang pertama adalah kendala hukum. Sistem penilaian kinerja harus mematuhi hukum yang ada. Ini termasuk privacy data untuk melindungi informasi pribadi karyawan. Ada diskriminasi, yaitu memastikan penilaian itu adil dan tidak mendiskriminasi. Ada prosedur pengadilan. Siapkan proses yang jelas untuk menanggapi jika hasil penilaian itu dipersoalkan. Yang kedua ada bias penilaian. Bias dari penilaian itu dapat mempengaruhi hasil penilaian. Beberapa bentuk bias yang umum adalah bias halo, yaitu penilaian baik di suatu area bisa membuat penilaian di area lain juga menjadi baik. Yang kedua ada bias horn. Nah, penilaian buruk di satu area itu dapat merusak penilaian keseluruhan. Yang ketiga ada stereotip. Nah, penilaian ini bisa dipengaruhi oleh asumsi berdasarkan usia, gender, dan latar belakang. Yang ketiga ada masalah lintas budaya. Dalam organisasi multikultural, tantangan yang muncul antara lain yaitu perbedaan nilai budaya yang berbeda itu bisa mempengaruhi cara kinerja dinilai. Yang kedua ada komunikasi. Nah, cara memberikan umpan balik bisa bervariasi antar budaya. Yang ketiga ada adaptasi sistem. Nah, sistem penilaian itu perlu disesuaikan dengan konteks budaya lokal agar lebih efektif. Mengatasi tantangan ini memerlukan strategi yang hati-hati. Libatkan berbagai pihak dan lakukan evaluasi rutin untuk menciptakan sistem penilaian yang adil dan efektif. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah Safitri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian penilaian kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Werther dan Davis pada tahun 1996, penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Yang kedua, menurut Mondi pada tahun 2008, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, menurut Schuller dan Jackson pada tahun 2006, penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari bawahan, rekan kerja, atasan, manajer, dan bahkan karyawan itu sendiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat penilaian kinerja. Menurut Werther dan Davis, pada tahun 1996, manfaat kerja terbagi menjadi 11 bagian. Yaitu yang pertama ada perbaikan kinerja, yang kedua penyesuaian kompensasi, yang ketiga penempatan karyawan,
Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, mendeteksi kelemahan proses staffing. Yang ketujuh, mendeteksi ketidaktepatan informasi. Yang kedelapan, mendeteksi kesalahan desain jabatan. Yang kesembilan, menjamin kesempatan kerja yang setara. Yang ke-10, mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik bagi Departemen SDM. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu, sistem penilaian kinerja harus yang pertama, job relate, yaitu mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Yang kedua, ada praktis, dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Yang terakhir ada terstandarisasi, yaitu memungkinkan terwujudnya penilaian kinerja yang seragam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu standar kinerja. Standar kinerja adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja agar efektif. Standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan tersebut bisa diperoleh melalui proses analisis jabatan, prinsip SMART dalam penetapan standar. Yang pertama ada spesifik, jelas dan rinci. Yang kedua ada measurable, dapat diukur. Yang ketiga ada achievable, dapat dicapai berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan atasannya. Yang keempat ada result oriented, berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir time frame, jelas jangka panjang untuk waktu pencapaiannya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi metode penilaian kinerja. Yang pertama yaitu ada metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode ini melibatkan umpan balik dari berbagai sumber seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan kadang-kadang pelanggan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja karyawan dari berbagai perspektif. Selanjutnya itu ada metode skala penilaian atau rating scales method. Metode ini menggunakan skala numerik atau deskriptif untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan berbagai kriteria. Misalnya, skala 1 sampai dengan 5 untuk menilai aspek seperti keandalan, keterampilan, komunikasi, serta produktivitas. Selanjutnya itu ada metode insiden kritis atau critical incident method. Metode ini mencatat kejadian-kejadian penting yang menunjukkan kinerja sangat baik ataupun sangat buruk dari karyawan. Insiden-insiden ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja. Selanjutnya itu ada metode esai atau essay method. Dalam metode ini, penilaian menulis esai atau narasi yang mendetail tentang kinerja karyawan. Esai ini mencakup kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya itu ada metode standar kerja atau work standards method. Metode ini membandingkan kinerja karyawan dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Karyawan dinilai berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi atau melampaui standar tersebut. Selanjutnya itu ada metode peringkat atau ranking method. Karyawan diurutkan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan kinerja mereka. Metode ini sering digunakan untuk membuat keputusan tentang promosi atau pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya itu ada metode distribusi dipaksakan atau forced distribution method. Metode ini mengharuskan penilai untuk mendistribusikan karyawan ke dalam kategori kinerja tertentu, seperti 10% yang terbaik, 20% berikutnya, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk menghindari bias penilaian yang terlalu lunak atau terlalu keras. Selanjutnya itu adalah metode skala penilaian berjangkar keperilakuan atau behaviorally ensured rating scale or bars. Metode ini menggabungkan elemen skala penilaian dan insiden kritis. Setiap tingkat pada skala penilaian diilustrasikan dengan contoh perilaku spesifik yang relevan dengan kriteria penilaian. Selanjutnya yaitu ada sistem berbasis hasil atau result based system. Metode ini menilai kinerja berdasarkan pencapaian, hasil atau tujuan yang telah ditetapkan. Fokusnya adalah pada output dan hasil kinerja yang dapat diukur, bukan hanya proses ataupun perilaku. Sekian materi dari saya, terima kasih. Selanjutnya, proses penilaian kinerja. 1. Mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja. Tujuan yang jelas membantu memfokuskan penilaian pada aspek-aspek kinerja yang paling relevan dengan peran dan kontribusi karyawan terhadap organisasi. Yang kedua,
menyusun kriteria-kriteria kinerja, dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Kriteria kinerja adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai seberapa baik seorang karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kriteria ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang ketiga, memeriksa pelaksanaan pekerjaan. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan adalah proses evaluasi yang sistematis untuk memastikan bahwa tugas-tugas telah diselesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, menilai kinerja. Menilai kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi seberapa baik seseorang karyawan atau tim telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir, mendiskusikan hasil penilaian bersama karyawan. Mendiskusikan hasil penilaian kinerja bersama karyawan adalah langkah krusial dalam proses evaluasi. Ini bukan hanya sekedar menyampaikan hasil, tetapi juga merupakan kesempatan membantu karyawan memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Oke, baiklah guys, sekian video materi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam rapat evaluasi kinerja hari ini. Saya ingin mendengar laporan dari masing-masing divisi terkait kinerja pegawai dan target yang sudah ataupun belum tercapai. Kita mulai dari HRD terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Ibu. Secara umum kinerja pegawai cukup stabil, namun ada beberapa divisi yang menghadapi beberapa masalah dengan produktivitas dan kolaborasi. Kami juga telah melakukan beberapa survei kepuasan pegawai dan hasilnya menunjukkan adanya kebutuhan untuk pengembangan dan pelatihan lebih lanjut di beberapa area. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan laporan dari tiap divisi untuk detail yang lebih lanjut. Baik, terima kasih. Mari kita mulai dengan divisi R&D. Bagaimana dengan kinerja tim R&D? Terima kasih Bu. Untuk tim R&D berhasil menyelesaikan 80% dari target proyek tahun ini. Namun kami menghadapi beberapa kendala di sisi inovasi, terutama karena kurangnya kolaborasi dengan divisi lain dan keterbatasan sumber daya. Baik, untuk itu apakah ada beberapa pegawai yang menunjukkan potensi lebih dalam menghadapi masalah ini? Ada beberapa, terutama di kalangan junior. Mereka sangat positif, namun memerlukan bimbingan lebih lanjut. Saya rasa pelatihan dalam manajemen proyek akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Baik, pelatihan itu nanti bisa kita jadwalkan ya. Nah, selanjutnya divisi marketing. Bagaimana kinerja tim Anda? Secara keseluruhan, kami cukup puas. Target kampanye pemasaran tahun ini tercapai. Tetapi ada beberapa pegawai yang belum sepenuhnya maksimal dalam mengeksekusi strategi digital. Kami butuh dukungan lebih dalam pelatihan digital marketing. Baiklah, perihal masalah tersebut, kami dapat menyusun program pelatihan khusus untuk itu. Selain itu, apakah ada isu kepuasan kerja di tim? Tidak ada masalah besar. Hanya saja beberapa anggota tim merasa kurang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk itu harus diperbaiki. Pastikan tim merasa lebih terlibat. Nah, selanjutnya divisi sales bagaimana? Baiklah, terima kasih Bu atas kesempatannya. Tim sales sendiri berdasarkan data sudah mencapai 90% dari target penjualan. Namun masih ada beberapa masalah dalam hal memotivasi tim terkait dalam tekanan target yang cukup tinggi yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Baiklah, untuk itu apakah ada pegawai yang menunjukkan penurunan kinerja? Ya, baik Pak, ada 2 orang yang mengalami penurunan kinerja signifikan. Saya merasa mereka membutuhkan sesi monitoring dan mungkin revisi target yang lebih realistis, Pak. Baiklah, untuk itu kami akan mempertimbangkan revisi target tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana dengan divisi keuangan? Untuk kinerja tim keuangan cukup baik ya Bu. Semua laporan juga selesai dengan tepat waktu. Namun ada beberapa pegawai yang merasa kurang memiliki kesempatan untuk berkembang, terutama di bidang analisis data. Untuk itu kami bisa mengembangkan pelatihan untuk keterampilan tersebut. Apakah ada masukan lain? Ada Pak,
kami punya masukan. Kami berharap ada rotasi pegawai antar divisi untuk meningkatkan pemahaman tentang operasional keseluruhan perusahaan. Masukannya sangat baik, itu ide yang sangat bagus. Nah, kami akan mempertimbangkan rotasi tersebut. Selanjutnya divisi IT, bagaimana perkembangan di sana? Baik pimpinan, izin menyampaikan laporan. Kami terkendala di manajemen proyek teknologi baru. Penyebabnya, beberapa pegawai kita belum mampu beradaptasi dengan teknologi terkini. Baik, untuk hal itu mungkin kita bisa mendatangkan pelatih eksternal untuk program pelatihan teknologi terbaru. Ya, itu sangat penting ya, kita harus selalu up to date dengan teknologi. Terakhir, divisi operasional, bagaimana kinerja tim Anda? Sejauh ini kinerja operasional cukup stabil. Namun ada masalah dengan pegawai shift malam yang cenderung mengalami penurunan produktivitas. Kami sudah mencoba untuk merotasi shift, tapi belum efektif. Baik, untuk hal itu mungkin kami bisa melakukan survei tambahan untuk menemukan penyebabnya. Mungkin ada masalah kesejahteraan atau manajemen waktu yang perlu kita atasi. Baiklah, saya juga setuju. Terima kasih atas laporan dari semua divisi. Untuk HRD, tolong buatkan rencana aksi berdasarkan temuan ini. Dan kita akan bahas langkah lebih lanjut di rapat yang mendatang. Siap. PT Indo Geng! Jaya!